بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله بفضل الله وتوفيقه berkat karunia dan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di rumah Allah dalam rangka mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa askanahu fasiha jannati. Saya berdoa kepada Allah, memohon kepadanya dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, mudah-mudahan jadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita taufik mengerjakan amal yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menerima semua ketaatan kita dan menempatkannya dalam timbangan kebaikan kita. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati dan amalan kita, menjadi sebab baiknya urusan kita. Sebagaimana saya juga memohon kepadanya pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin, kepada para pemimpin kita, para ulama kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyyu dzalik wal qadir alaih wa innahu jawadun karim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah wa barakafikum. Kita masih dalam Kitabus Shalah dari bahagian kitab-kitab yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sesuai dengan penyusunan kitab-kitab fiqhiyah. Meskipun kitab Bulughul Maram adalah kitab tergolong kitab hadis dalam masalah ahkam syariah, hukum-hukum syariah, akan tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyusunnya mirip sekali dengan kitab-kitab fikih sebagaimana yang biasa disusun oleh para fuqaha. Dimulai dari kitab Thaharah, berikutnya Kitabus Shalah dan seterusnya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita masih menyelesaikan bahagian dari Kitabus Shalah dalam bab-bab yang dibawakan di bawah Kitabus Shalah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan terakhir kita lalui bab tentang al-hath al-khusyu' fi shalah, bab anjuran khusyuk di dalam salat. Menyusul bab ini, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan bab al-masajid, bab tentang al-masajid. Bentuk jamak, mufradnya adalah masjid, atau isim tunggalnya adalah masjid. Dan al-masjid secara lughah adalah tempat sujud. Masjid tempat sujud secara lughah.
Sedangkan yang dimaksud dalam istilah syara' yaitu maudhi'us shalah atau tempat salat. Dinamai tempat salat dengan tempat sujud, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh, karena di antara rukun yang paling agung dari ibadat salat itu sendiri adalah sujud. Dan itu suatu yang biasa di dalam bahasa Arab. Mereka menamai sesuatu dengan bahagiannya atau bahagian yang terpentingnya. Di sini tempat sholat dinamai dengan tempat sujud, disebabkan sujud bahagian dari rukun sholat, bahagian dari rukun yang paling utama di dalam sholat itu sendiri. Thayyib. Masjid, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh, memiliki ahkam, memiliki hukum-hukum yang disebutkan oleh sebagian ulama. Disebutkan, ada sebagian ulama menyebutkan secara tersendiri ahkam al-masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid, atau adab masajid, adab yang berkaitan dengan masalah masjid. Dan barang siapa yang memperhatikan adab-adab dan hukum-hukum berkaitan dengan masjid, senantiasa melaksanakan apa-apa yang terkandung di dalam hukum-hukum masjid, maka bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid bahagian dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang dijadikan sebagai salah satu dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan dalam hatinya syiar-syiar Allah, di sini adalah masjid, rumah-rumah Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu bermula dari ketakwaan hatinya. Mengagungkan masjid, memakmurkan masjid, melaksanakan perkara-perkara yang bagian dari adab-adab masjid, bagian dari khisal taqwa, bagian dari intisari taqwa itu sendiri. Oleh karena itu Allah SWT menerangkan, barang siapa yang melaksanakannya, melaksanakan adab-adab masjid, maka itu bagian dari ketakwaan dirinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis-hadis Rasul SAW berkaitan dengan masajid, ahkam masajid, hukum-hukum masjid. Yang pertama, qala rahimahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Rasulullah SAW pada saat beliau berumur 6 tahun dan bercampur dengan beliau pada saat berumur 9 tahun ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Qalat, dia berkata, amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fid dur. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid fid dur, di ad-dur. Jelaskan para ulama, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh, ad-dur bisa jadi maknanya adalah perkampungan, atau ada juga bisa dimaknakan dengan masyarakat itu sendiri. Membangun masjid di perkampungan atau di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Maknanya selama di sana ada komunitas kaum muslimin, maka bagian dari perkara yang disyariatkan adalah untuk membangun masjid di tengah-tengah mereka ya, fiddur wa an tunadzafa, dan hendaknya dibersihkan. Bahagian dari syiar-syiar Allah, seseorang yang
memperhatikan keadaan masjid, kebersihannya dan seterusnya. Wa antu thayyab, dan diberi wewangian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-musnadnya al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan al-Imam Tirmidzi was-sahha irsalahu. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau memandang hadis ini sahih tetapi secara mursal, ya. Secara mursal, ya, thayyib. Demikian dari kalangan muasirin oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kesimpulannya hadis ini sahih, ikhwani wa akhwati. Dikuatkan juga hadis-hadis yang lain yang memerintahkan agar kaum muslimin apabila mereka memiliki satu komunitas, satu perkumpulan masyarakat, maka dianjurkan untuk membangun masjid di tengah-tengah mereka, ya. Selanjutnya diperintahkan pula untuk memperhatikan keadaan masjid, kebersihannya, ya. Kemudian juga hal-hal yang dapat membuat kenyamanan di dalam masjid itu sendiri. Di antaranya adalah dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu orang-orang yang salat dan zikir, dijauhkan dari bau-bau yang tidak enak, dan disyariatkan pula untuk memberi wangian itu al-bakhur. Di masa dahulu dibakari al-bakhur, yaitu kayu, serbuk kayu yang wangi yang mengeluarkan aroma yang wangi, atau yang sejenis dengan itu. Dan di masa kita sekarang alhamdulillah banyak bau aroma-aroma yang wangi yang bisa dipasang di masjid, ya. Bahagian dari perkara yang dianjurkan dalam syariah, ya. Qala rahimahullah wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala an. Sahabat dari sini adalah Abu Hurairah. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhrin di sisi Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dirajihkan oleh Imam Nawawi, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi wasallam mengatakan, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Muttafaqun alaihi. Wa zada Muslim wan Nasara. Walahuma min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma kanu idza mata fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi 'indallah. Ulaika syirarul khalq 'indallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasul SAW dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim, semoga Allah SWT membinasakan Yahudi. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dan Nasrani. Doa yang buruk dari Rasul SAW pada kaum Yahudi dan Nasrani disebabkan satu amal, perbuatan yang mengundang datangnya laknat Allah. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat keduanya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang berbeda, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, kanu idza mata fihim ar-rajul salih. Mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, apabila di tengah-tengah mereka ada seorang saleh yang meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburnya masjid. Mereka membangun di atas kuburnya masjid, bangunan yang diperuntukkan untuk salat, zikir, qiraatul Quran dan seterusnya. Wa fihi, dalam riwayat itu diterangkan dengan lafaz
ada tambahan lafaz ulaika syirarul khalq. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di muka bumi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, barakallahu. Para fuqaha rahimahumullah dalil dengan hadis-hadis ini tentang batalnya salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Batalnya salat yang dibangun atau batalnya salat yang dilaksanakan di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa salatnya sah tetapi dia berdosa. Dari hadis ini juga ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu bahwa membangun kuburan bagian dari perkara yang mungkar dalam agama Islam. Membangun kuburan bagian dari perkara yang mungkar di dalam agama Islam. Demikian pula menjadikan bangunan yang ada di dalam kubur atau bangunan yang ada di atas kubur sebagai tempat ibadat, yaitu tempat salat. Apakah tempat salat, apakah tempat qiraatul Quran, demikian juga zikir, demikian juga doa, seluruhnya adalah perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang dan perkara yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum yang dilaknat oleh Allah, ikhwani wa akhwati, kaum yang didoakan buruk oleh Rasul alaihi wasallam tidak akan mendapatkan keberuntungan selamanya. Kaum yang didoakan buruk oleh Rasul alaihi wasallam dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan keberuntungan selamanya. Dan kaum yang membangun kuburan, apakah kubah ataukah bangunan yang lain, termasuk kaum yang paling buruk di muka bumi, waliyadzubillah. Bagaimana itu ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu? Karena dia telah melakukan salah satu yang menjadi penyebab dosa yang paling besar di muka bumi, yaitu kesyirikan. Sebagaimana kesyirikan adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah apabila dia meninggal dalam keadaan syirik, maka semua wasilah atau orang-orang yang membuat wasilah kesyirikan termasuk perbuatan yang mungkar, bahkan paling mungkar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani, adalah manusia yang paling buruk di muka bumi. Maksud ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, Rasulullah SAW maksudnya adalah memperingatkan kaum muslimin. Karena siyak atau konteks hadis yang paling terakhir kita baca ini, ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma sepulang dari Habasyah, maklum ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu, telah terjadi hijrah 2 kali yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW dari as-sabiqun al-awwalun. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada yang mengalami atau menjalani hijrah 2 kali, hijrah Habasyah dan hijrah kota Madinah Rasulullah SAW. Termasuk di antara mereka adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Ketika pulang dari Habasyah, Ummu Habibah dan Ummu Salamah bercerita kepada Rasulullah SAW,
apa yang mereka berdua saksikan di Habasyah dari pemandangan gereja-gereja yang menjadi tempat peribadatan kaum Nasrani. Di sana ada gambar-gambar orang saleh, tasawir, ada gambar-gambar orang saleh di tempat peribadatan mereka. Maka Rasulullah SAW yang waktu itu menjelang sakit beliau yang mengantarkan kepada al-wafat, kematian, beliau alaihissalam memperingatkan agar kaum muslimin tidak melakukan apa yang dilakukan oleh dua kaum yang beliau doakan dengan laknat ini tadi. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, mereka itu Yahudi dan Nasrani, di antara kebiasaannya adalah apabila meninggal di tengah-tengah mereka orang yang saleh, maka mereka membangun di atas kuburnya masjid. Maknanya membangun masjid, membangun kuburannya dibangun, dijadikan masjid, dijadikan tempat untuk sholat, dijadikan tempat untuk qiraatul Quran, dijadikan tempatnya untuk tabarruk, dijadikan tempatnya untuk doa atau zikir, waliyadzubillah, yang ditujukan untuk selain Allah SWT. Kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Kenapa orang yang saleh, ikhwani wa akhwati? Karena orang yang saleh apabila dia meninggal dan kuburannya dibangun, maka pengaruhnya kuat kepada hati awam, hati orang-orang awam. Berbeda dengan kuburan orang biasa yang dibangun, berbeda. Berbeda juga dengan bebatuan yang diagungkan barangkali, atau pepohonan yang diagungkan barangkali, atau tempat-tempat angker yang ditakuti barangkali. Semuanya pengaruhnya adalah tidak sekuat kuburan seorang yang saleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW di sini dalam rangka memperingatkan kaum muslimin, dia mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah manusia-manusia yang paling buruk di sisi Allah SWT, buruk amalnya, karena dengan sebab mereka dapat menyesatkan banyak manusia dari generasi ke generasi, waliyadzubillah. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah wa barakallahu, yang wajib bagi ahlul Islam, bagi seluruh kaum muslimin, wajib bagi kita semua adalah menjauhi apa yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW sejauh-jauhnya, memperingatkan kaum muslimin agar menjauhi sifat-sifat Yahudi dan Nasrani. Demikian juga menutup dengan serapat-rapatnya pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Karena sebahagian orang, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh, mereka tidak dapat membedakan antara kecintaan kepada orang saleh dengan peribadatan kepada orang saleh itu sendiri. Kecintaan kepada orang saleh sesuatu yang lain, beribadat kepada orang yang saleh sesuatu yang lain. Kecintaan kepada seorang yang saleh, kecintaan kepada para ulama, para asatidzah, para orang-orang yang memberikan ilmu, orang-orang yang menerangi kegelapan kepada hidayah, mereka memiliki hak. Mereka memiliki hak untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita cintai. Akan tetapi tidak sampai kepada batas-batas menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mati sampai diagungkan kuburnya, dimintai dari selain Allah, diyakini dengan keyakinan-keyakinan yang batil dan seterusnya, maka itu bukan bagian dari agama Islam sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW di sini. Taib Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Dan barangkali di sini sebenarnya bahagian dari perkara akidah, akan tapi masuk di dalam masalah fikih, tapi tidak mengapa karena memiliki hubungan ya. Taib Allah Ta'ala a'la wa a'lam.
Qala rahimahullah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Sekali lagi nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin di sisi Al-Imam Nawawi rahimahullah yang beliau rajihkan. Di sini ada sahabat-sahabat Rasulullah yang dikenal dengan nama kunyah ya, Abu si fulan, Abu fulan ya. Itu sesuatu yang tidak mengapa ya. Sesuatu yang tidak mengapa dilakukan ya. Meskipun seseorang tidak memiliki anak sesuai yang kunyahnya itu ya. Seperti Abu Hurairah tidak ada anak namanya Abu Hurairah. Abu Bakar As-Siddiq tidak ada anak yang namanya Bakar. Dan seterusnya ya. Tidak mengapa seseorang berkunyah meskipun belum memiliki anak atau tidak memiliki anak dengan nama itu ya. Baik. Qal ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan. Nabi alaihi wasallam mengutus khailan. Khail yaitu sekelompok pasukan berkuda ya. Faja'at birajulin, lantas pasukan tadi membawa seorang laki-laki. Khalal ulama, berkata para ulama, dijelaskan di sini adalah nama beliau adalah Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasul alaihi wasallam, namanya Sumamah bin Utsal. Akan tapi pada saat ditangkap ini beliau belum masuk Islam. Sumamah bin Utsal, ikhwani wa akhwati rahimakumullah wa fikum, beliau adalah Sadat Bani Hanifah, termasuk pembesar atau kepala suku Bani Hanifah. Farabatuhu bisariyatin sawari al masjid, lalu orang-orang mengikat beliau di salah satu tiang dari tiang masjid Rasul alaihi wasallam. Hadisnya panjang, tetapi di sini diambil intinya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab al-masjid. Tidak beliau bawakan secara sempurna ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan dalam sahih keduanya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah wa fikum, para fuqaha rahimahumullah beristinbat dengan dalil dari hadis bahwa tidak mengapa memasukkan kufar di dalam masjid selama ada hajah. Itu inti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab. Hadis ini menjadi dalil oleh para fuqaha rahimahumullah bahwa memberikan izin memasukkan kufar, orang-orang kafir di dalam masjid, hukumnya adalah jawaz, hukumnya adalah boleh indal hajah, apabila ada hajah, apabila ada kebutuhan. Kalau kita di masa sekarang ini umpamanya ada seorang yang kafir yang memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin dari pembangunan masjid, apakah dia bagian tertentu pada saat pembangunan masjid misalnya, maka hal itu adalah hal yang menjawaz, hal yang dibolehkan ya, berdasarkan hadis ini ya, tadi. Demikian juga ada hajah yang lain atau ada kebutuhan yang lain, sehingga mesti membawa kufar tadi di dalam masjid, sesuatu yang hukumnya boleh ya, berdasarkan hadis ini. Dan ini adalah mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullah. Kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram, di sisi Imam Syafi'i rahimahullah tidak boleh masuk di dalam Masjidil Haram berdasarkan nas Al-Quran. Dalam surat At-Taubah, fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Mereka jangan masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Meskipun berdalil dengan ayat ini juga mendapatkan atau ada sisi kelemahan di sisi para ulama yang lain ya, terutama dari kalangan Malikiyah dan dari kalangan Malikiyah atau Imam Malik rahimahullah.
Karena yang dimaksud dari ayat ini adalah masuk dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Baik. Allah taala a'lam wa a'lam. Qala rahimahullah wa anhu, masih dari sahabat yang sama, yaitu sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna Umar marra bi Hassan, bahwa Umar bin Khattab, Khalifatul Rasul SAW yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq, melewati Hassan ibn Thabit, penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam, yunshidu fil masjid, sedang bernasyid di masjid. Falahidha ilaih, kemudian Umar bin Khattab memandangnya dengan pandangan ingkar. Lahadha di sini maksudnya adalah pandangan ingkar, dilihat dengan memandang pandangan ingkar. Faqala, kemudian Hassan bin Thabit mengatakan, qad kuntu unshidu, dahulu saya bernasyid, wa fihi man huwa khairun mink, dan di sana ada orang yang lebih baik darimu wahai Umar. Maknanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan dalam sahih keduanya ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh. Sebelumnya, agar dimaklumi bahwa nasyid pada masa ini berbeda dengan nasyid di masa kita sekarang sepenuhnya, berbeda sepenuhnya. Nasyid yang dimaksud di masa Rasulullah SAW adalah syair. Nasyid yang dimaksud di masa Rasulullah SAW adalah syair. Oleh karena itu di sini Hassan bin Thabit yang memahami atau yang menjadi sahabat hadis ini, beliau sendiri adalah seorang penyair di masa Rasulullah SAW. Ketika beliau berinsyad, maksudnya adalah bersyair di masa Rasulullah SAW. Allah Ta'ala a'la wa alam. Apabila kita yang mendekati, apabila diterjemahkan di dalam bahasa kita, bersyair di sini adalah bersajak atau berpuisi. Itu yang lebih mendekati. Allah Ta'ala a'la wa alam. Membaca sajak di masjid, Hassan bin Thabit membaca sajak atau syair di masjid. Kemudian Umar bin Khattab memandangnya dengan pandangan mungkar atau pandangan ingkar, mengingkari dengan matanya, menunjukkan ketidaksukaan dengan matanya. Khalifatul Rasulullah SAW Umar bin Khattab. Kemudian sahabat Hassan bin Thabit mengatakan bahwa dahulu saya bersyair dan ada orang yang lebih baik darimu. Maknanya bahwa Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Apabila keadaannya demikian, maka perkara itu adalah perkara yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Minimal hukumnya adalah jawaz. Minimal hukumnya adalah jawaz, atau hukumnya adalah mubah atau boleh, dengan syarat syair tadi atau sajak tadi berisikan kemuliaan, berisikan kebaikan-kebaikan, mengajak kebaikan, menggugah semangat melakukan kebaikan, mengajak kepada ketaatan, memperingatkan dari kerendahan-kerendahan, mengajak kepada akhlak yang mulia, dan seterusnya. Apabila kandungannya demikian, maka tidak diragukan syair-syair yang demikian adalah sesuatu yang jawaz atau sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan. Baik.
fikih dari hadis ini ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh, bahwa hukumnya adalah jawaz, hukumnya adalah boleh seseorang bersyair di masjid dengan catatan tidak mengganggu orang-orang yang salat, tidak mengganggu orang-orang yang qiraatul Quran atau orang-orang yang dzikir. Selama tidak mengganggu mereka maka bersyair, selama isinya adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, maka hukumnya adalah jawaz, hukumnya adalah boleh, ya, thayyib. Sebagian orang ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh tidak atau belum bisa membedakan antara syair dengan al-ghina, padahal keduanya berbeda sekali. Atau al-ghina itu dalam bahasa kita biasa diartikan dengan lagu-lagu atau nyanyian. Lagu-lagu dan nyanyian termasuk perkara yang tidak dibenarkan, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warda, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits," dalam surat Luqman, ada sebagian manusia yang yashtari lahwal hadits, mereka menjual perkataan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan huwal ghina, huwal ghina, yaitu adalah perkataan yang sia-sia yang dimaksud di dalam firman Allah itu adalah al-ghina, al-ghina, al-ghina. Beliau tekankan 3 kali. Itu nyanyian, nyanyian dan nyanyian. Nyanyian tidak dibenarkan, apalagi kalau diiringi dengan iringan-iringan alat-alat musik, lebih keras larangannya, ya. Kenapa ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh? Karena salah satu sebabnya adalah dapat menghalangi seorang dari zikir, dapat melalaikan seorang dari sesuatu yang lebih utama dan lebih afdal. Pelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salah satunya adalah salah satu penyebab dari kerasnya hati. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwa al-ghina itu salah satu sebab dari sebab-sebab an-nifaq, kemunafikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dan seluruh kaum muslimin dari fitnah al-ghina. Karena fitnah ini fitnah yang sangat besar ikhwani wa akhwati. Sangat besar sekali fitnah al-ghina ini. Dan selamatlah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah, satu hadis lagi. Wa anhu, dan dari sahabat yang sama, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyakul la raddahallahu alaik fa innal masajid la tubna li hadza. Kata Rasulullah SAW, masih dari sahabat yang sama, barang siapa yang mendengar seseorang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka katakanlah, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya untukmu, sebab masjid tidak dibangun untuk yang demikian itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Para fuqaha rahimahumullah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakatuh, dari hadis ini hukumnya adalah dilarang seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Demikian juga pengumuman-pengumuman yang lain. Dari hadis ini juga dipahami bahwa sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apabila tidak di masjid, pengumuman itu disampaikan di luar masjid, umpamanya di pintu masjid atau di teras masjid, karena memanfaatkan perkumpulan orang, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Apabila dilakukan di luar masjid, di pintu atau di bagian teras, di bagian tangga dan seterusnya, sehingga tidak mengganggu orang-orang yang sholat, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang membaca Al-Quran, maka tidak mengapa dilakukan.
Demikian juga disyariatkan kita untuk mendoakan secara pelan. Apabila ada orang yang mengumumkan barang hilangnya di dalam masjid, kita doakan mudah-mudahan tidak dijumpakan barang itu. Itu kalau memang dia diumumkan di dalam masjid. Kita disunahkan atau dianjurkan untuk mengucapkan doa ini, la raddahallahu alaik. Pakai bahasa kita juga tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan barang yang hilang itu enggak dikembalikan kepadamu, tetapi secara pelan ya. Baik. Qala rahimahullah, satu hadis lagi. Wa anu dari sahabat yang sama radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'u fil masjid, faqulu lahu la arbahallahu tijaratak." Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Apabila engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat ada orang yang berjual atau membeli atau menjual barangnya di masjid, menjual atau di sini adalah membeli atau menjual barangnya di masjid, maka katakan kepadanya, la arbahallahu tijarataka. Mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan atau memberi keuntungan pada perniagaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi dari kalangan mu'asirin oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Musnad. Dari hadis ini ikhwani wa akhwati rahimakumullah barakallahu para fuqaha rahimahumullah, di antara hukum-hukum masjid adalah dilarang untuk berjualan di dalam masjid ya. Dilarang untuk berjual beli di dalam masjid ya, taib. Hanya saja para ulama rahimahumullah berbeda pendapat apa hukum jual belinya, apakah sah ataukah tidak. Yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, jual beli di masjid sah, tetapi dia berdosa. Maknanya sah adalah barang yang dibeli oleh pembeli dan uang yang diterima oleh penjual itu hak, tidak diharamkan. Itu di sisi Imam Syafi'i rahimahullah. Di sisi Imam Ahmad rahimahullah bahwa jual belinya tidak sah. Konsekuensinya adalah apabila dia membeli maka barangnya tidak halal dia manfaatkan atau tidak halal dia makan kalau makanan. Demikian juga penjualnya, uangnya tidak halal untuk dia miliki. Dengan makna bahwa Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa jual belinya tidak sah, sehingga perlu diulang lagi, dilaksanakan di luar masjid. Dan pendapat Imam Ahmad rahimahullah lebih mendekati kebenaran. Allah taala a'la wa alam. Barangkali sampai di sini yang bisa kita kaji dari hadis-hadis ahkam dalam bab al-masajid. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Kalau belum masuk puasa ya. Ahad depan sudah masuk puasa. Ya. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, kita cukupkan sekian. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.